Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina, NIM 2101020078. Di sini saya akan membahas analisis amortisasi dan rekuren untuk tugas mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Dalam video ini terdapat dua segmen, yaitu segmen pertama melakukan pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase 1, baik untuk Droid merah dan Droid hijau. Segmen kedua melakukan konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif. Kemudian dilakukan analisis rekuren atau solving recurrency relation. Langsung saja masuk pada amortisasi. Amortisasi adalah cara pencicilan proses untuk menutupi kekurangan atau kelebihan. Dalam amortisasi terdapat 3 cara, yaitu 1. Accounting, 2. Potential function, 3. Agregat. Analisis amortisasi untuk Droid merah. Perhitungan kompleksitas waktu Droid merah adalah O1 ditambah O1 ditambah O1 ditambah ON pangkat 2 ditambah ON pangkat 2 ditambah O1. Maka hasilnya adalah 4O ditambah 2ON pangkat 2. Dari perhitungan analisis kompleksitas waktu Droid merah tersebut didapat bahwa batas atas atau Big O notation dari Droid merah adalah 2ON pangkat 2. Big O notation inilah yang akan dipakai untuk analisis amortisasi Droid merah menggunakan fungsi agregat. Bisa dilihat di sini, ini adalah cara perhitungannya untuk analisis amortisasi Droid merah. Total chip operation adalah yang bernilai rendah. Dalam hal ini adalah 1. Setiap operasi nilainya tetap konstan 1 atau O1. Total cost expensive operation yang bernilai selain chip operation dalam hal ini adalah lebih besar dari 1. Bisa dilihat di sini, 2 adalah total cost expensive operation. Setiap operasi nilainya naik 2 kali daripada nilai sebelumnya, O2N. Antara cheap dan expensive, nilai expensive yang paling berpengaruh sehingga nilai expensive yang digunakan O2N atau dituliskan sebagai ON. Nilai amortisasinya adalah ON per N atau dapat ditulis dengan O1. Analisis amortisasi untuk Droid hijau. Perhitungan kompleksitas waktu Droid hijau adalah O1 ditambah O1 ditambah O1 ditambah ON ditambah ON pangkat 2 ditambah O1. Maka hasilnya adalah 4O ditambah ON ditambah ON pangkat 2. Dari hasil perhitungan analisis kompleksitas waktu Droid merah tersebut didapat bahwa batas atas atau Big O notation dari Droid hijau adalah 4O. Total chip operation yang bernilai rendah, hal ini adalah 1. Setiap operasi nilainya tetap konstan 1 atau O1. Total cost expensive operation yang bernilai selain chip operation adalah hal lebih dari 1. Maka di sini tadi disebutkan bahwa Big O notation-nya adalah 4O. Maka total cost expensive operation-nya adalah 4. Setiap operasi nilainya akan naik 2 kali daripada nilai sebelumnya, O2N.
Antara cheap dan expensive, nilai expensive yang paling berpengaruh sehingga nilai expensive yang digunakan O2N atau dituliskan sebagai ON. Nilai amortisenya adalah ON per N atau dapat dituliskan dengan O1. Rekuren. Rekurensif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi tertentu dan kemudian menghentikan fungsi tersebut serta mengembalikan nilainya. Analisis rekuren adalah metode untuk menentukan kompleksitas waktu suatu algoritma agar bisa memperkirakan berapa lama yang dibutuhkan algoritma secara sistematis. Ada beberapa cara dalam penyelesaian rekuren, yaitu 1. Master teori, 2. Substitusi, 3. Pohon rekursi. Konversi algoritma droid merah ke dalam bentuk rekursif. 1. Inisialisasikan droid merah. Menempatkan droid merah secara acak pada peta. 2. Periksa droid hijau. Periksa apakah droid hijau berada di sekitar droid merah. Jika terdapat droid hijau di sekitar droid merah, maka droid merah akan mengejar droid hijau. Jika tidak terdapat droid hijau, maka droid akan melakukan pemeriksaan ulang. Jika tidak ditemukan droid hijau, maka droid merah akan mencari droid hijau secara acak. Droid merah berjalan sesuai kondisi peta. Droid merah berjalan satu kotak sel ke kanan, kiri, atas, dan bawah sesuai dengan kondisi peta. Jika droid merah bertemu dengan jalan buntu, maka droid merah bisa mengacak peta. Droid merah mengejar droid hijau. Droid merah akan mengejar droid hijau apabila terlihat dalam jarak pandang droid merah. Jika droid merah terhalang oleh tembok, maka droid merah akan berhenti mengejar droid hijau. Droid merah bisa ditambahkan. Menambahkan droid merah baru pada peta. Droid merah akan melakukan pemeriksaan kembali posisi droid hijau. Pada konversi algoritma ini bisa dilakukan sampai 3-5 kali hingga droid merah menempel dengan droid hijau. Analisis rekuren pada algoritma droid merah. Pada analisis rekurensi algoritma droid merah ini lebih banyak melakukan perulangan dan pemanggil fungsi lain secara rekursif. Oleh karena itu, analisis rekuren bergantung pada bagaimana fungsi tersebut dipanggil kembali. Jika pemanggil fungsi hanya dilakukan satu kali, maka fungsi ini akan memiliki kompleksitas waktu linear. Sedangkan apabila fungsi dipanggil berkali-kali, maka kompleksitas waktunya akan meningkat. Konversi algoritma droid merah ke dalam bentuk rekursif. Fungsi rekursif droid hijau yang bisa dipanggil berulang-ulang kali. 1. Droid hijau bisa mengacak peta. Droid hijau bisa mengacak peta berulang kali agar terhindar dari droid merah. Droid hijau akan kembali mengatur jarak pandang setelah peta diacak. Droid hijau bisa diatur jarak pandangnya. Jarak pandang droid hijau ini bisa dilakukan berulang kali sesuai dengan kondisi peta. Analisis rekuren pada algoritma droid hijau. Pada analisis rekurensi algoritma droid hijau, ini tidak banyak ditemukan perulangan dan pemanggilan secara rekursif, tetapi hanya ditemukan dua fungsi yang dipanggil secara berulang, yaitu fungsi acak peta dan fungsi droid
fungsi acak peta pada droid hijau, dan fungsi atur jarak pandang droid hijau yang bisa dilakukan secara berulang-ulang. Sekian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.